Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi upacara? Ada yang nggak ikut upacara nggak? Ikut semua, alhamdulillah. Nah, Bapak akan selalu sekalian tetap mengingatkan untuk selalu pertama bersyukur kepada Allah yang maha kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, terus kita bisa masuk sekolah dan sebentar lagi akan PAS semester dan ganjil, itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Artinya kita harus mempersiapkan, menjaga kesehatan tubuh kita, terus kita juga harus mempersiapkan apa yang harus dipelajari dan harus tetap semangat, karena kalau kita tidak semangat, kita akan menghadapi ujian, otomatis kita tidak akan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Selain kita harus bersemangat itu ya harus selalu menjaga kesehatan dan harus tetap bersyukur sama Tuhan yang maha kuasa. Selain itu juga Bapak akan selalu mengingatkan kalian untuk mengingatkan kembali tentang apa itu 3 janji siswa yang tadi kalian mungkin bacakan ya hari Senin kalian bacakan. Salah satu poin terakhirnya itu ada yang ketiga itu adalah belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar. Nah, pagi ini Bapak akan memberikan sebuah cerita yang berkenaan dengan motivasi kalian. Ilmu itu harus dicari, betul? Dan diamalkan. Tapi ilmu dan amal tanpa ada sama aja dengan. Kalian pernah lihat satu tayangan video, ada yang pernah lihat nggak? Ada seorang nenek yang dikenal sama sekelompok pelajar. Pernah lihat nggak? Pernah. Reaksi kalian gimana melihat? Atau ada yang pengen memvideokan dan memviralkan? Tidak. Kesal kan ya? Nah, itu salah satu contoh apakah jadi seorang pelajar itu jadi dengan ilmu dan pengetahuan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, ilmu ada, kadang-kadang ilmu secara saintis ataupun akademik diamalkan dengan baik, tapi dia kurang sopan, kurang Bapak berharap kalian tidak seperti itu, jangan ditiru, karena bagaimanapun juga adat-adat atau etika atau sopan itu adalah bentuk kita. Kalian akan dihargai, dihormati, kalian sopan selalu. Dan oleh karena itu Bapak mengingatkan kalian juga sebagai pelajar, selain tujuan yang menuntut ilmu, belajar itu harus selalu menjaga etika dan sopan santun. Ke kasaluhur guru kumaha, kasaranakeun guru kumaha orang kita. Artinya harus selalu saling menghormati, menghargai. Nah, dari kisah itu kalian harus bisa mengambil dari permasalahan itu, dari yang dilihat dari video tersebut, ternyata kalian juga merasa kesal kan? Tidak mau kan kalau tidak lihat dari apa berarti seorang itu adalah orang yang tidak sangat yang kita wajib makanya selain kalian tadi harus menuntut ilmu dengan baik, mengamalkannya dengan baik, kalian juga harus harus punya itulah motivasi hari ini yang Bapak sampaikan. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak seperti biasa kita hadirkan dulu pikirannya, perasaannya, hatinya dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk berdoa bersama-sama supaya apa yang kita terima pembelajaran hari ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian pelajari,
bisa kalian buat dari pembelajaran sekarang itu bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengamalkannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dan berdoa seperti biasa mulai dipimpin sama dia seperti biasa. Silakan kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absensi dulu ya. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Ahmad hadir. Alin, Andrian, Asri, Dea, Dede, Depi, Dita, Fahri, Febri, hadir. Fitri Nuraini, ya, Indah, ya, Muhammad Abdul, Muhammad Aulia, Neng Wiwin, Paundra, Putri, Rangga, Rian Andriansah, Rian Fitriana, Risma, Siti Madinah, Sipa, Ita, Tri, Yuli. Alhamdulillah hadir semua ya. Semua hadir dan tidak ada yang tidak hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi yang akan Bapak bahas, Bapak akan bertanya kembali atau mengingatkan dulu tentang materi sebelumnya. ingatkan dulu tentang sebelumnya. Materi sebelumnya itu masih tema yang sama, yaitu teknik desain aplikasi mobile. Kita sudah belajar apa di pertemuan sebelumnya? Tentang UI dan UX. Terus apa lagi? Apa itu UI? Oke. Terus UX? Pengalamannya. Terus selain UI dan UX, apa lagi yang dipelajari? Teknik desain. Teknik desain itu ada apa aja? Terus boleh satu-satu, misalkan tangannya diacungkan, siapa yang mau jawab? Teknik desain aplikasi mobile siapa? Fitur autocomplete. Fitur autocomplete. Terus ada lagi?
Konsistensi ada lagi. Konsistensi, ada lagi yang keras suaranya. Apa? Kesalahan terus. Dapat dibaca dan terbaca. Oke, teks dapat dibaca dan terbaca. Masih ingat berarti ya? Apa? Cepat dan responsif. Cepat dan responsif. Terus Navigasi navigasi yang sederhana. Terus Terus Tombol aplikasi mobile. Tombol aplikasi mobile. tombol aplikasi mobile. Oke, jadi kalian kemarin sudah belajar tentang UI dan UX. Terus kalian juga belajar tentang teknik desain aplikasi mobile. Ada apa aja? Tampilannya, terus layar, fitur, autokomplete juga ada, terus persepsi, terus tombol aplikasi mobile, terus apa lagi? Pesan kesalahan, terus harus cepat dan responsif, terus apa lagi? Teks terbaca dan dapat dibaca dan terbaca. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan ngasih dulu. Tunggu sebentar, ini dimasukkan dulu. Nah, Bapak akan memberikan dulu pretest. Pretestnya naon ya? Bapak pengen tes awal dulu menggunakan Google Form. Google Form-nya Bapak akan share di grup WhatsApp. Tunggu sebentar. Google. Nah, ini kalian coba isi soalnya. Jadi pertemuan sekarang itu kita akan berapa? Dasar tampilan aplikasi mobile. Dan ini adalah ini linknya Bapak share. Silakan kalian coba dulu isi. Tunggu sebentar, loading. Nah,
linknya Bapak kirim. Nah, ke grup WhatsApp kalian. Silakan dikerjakan. Silakan. Nah, itu. Silakan isi pretestnya mengenai tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Silakan diisi. Dikasih waktu 5 menit, 10 menit lah cukup. Silakan. Isi dulu. Bisa masukkan nama kelas. Silakan 10 menit. Silakan. Sudah gimana? Prosesnya sudah. Kalian. Silakan kerjakan dulu. Silakan kerjakan dulu prosesnya, pretestnya. Gimana? Pretestnya udah beres? Udah? Kedengaran nggak suara? Tes suara terdengar? Suara terdengar nggak? Ayo keluar. Dah. Udah ya. Dan sekarang kita akan masuk dari hasil pretestnya, kita lihat dulu. Nah, ini udah ada yang jawab, lihat. Wah. Nah, ini berarti ada yang masih belum mengisinya, belum 100%, tapi bagus, ini sudah ada yang di atas 80%.
9%. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi. Jadi kalian fokus dulu ngelihat ke depan ke sini. Nah, kita akan belajar tentang desain aplikasi mobile, yaitu kompetensi dasarnya. Coba bacakan sama siapa yang mau baca di depan. Ini belum. Kenapa belum connect? Tunggu sebentar. Bapak sudah kirim bahan ajar di depan. Akan baca kompetensi dasar yang ada di bahan ajar yang Bapak kirim sekalian nunggu ini. Silakan bacakan. Silakan bacakan sama siapa yang mau baca? Ya, kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasar 3.26 memahami teknik desain aplikasi mobile. 4.26 mempresentasikan desain aplikasi berbasis mobile. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Siapa yang mau baca? Silakan, bacakan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik memahami tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan benar. 2. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membedakan tipe dasar tampilan aplikasi mobile baik. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan percaya diri. Oke, terima kasih Rama dan Risma yang sudah membacakan. Tunggu nih, ini Bapak ada trouble nih, belum bisa tampil di layar. Tapi bahan ajarnya itu udah Bapak kasih, jadi kalian boleh langsung baca di sana ya. Ada, nah nampil, alhamdulillah bisa sekarang. Jadi tadi kompetensi dasarnya itu 3.26 memahami teknik desain aplikasi mobile. Kemudian mempresentasikan desain aplikasi berbasis mobile. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, artinya diskusi, peserta didik memahami tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan benar. Ada apa aja tipe dasar tampilan mobile itu? Kemudian setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membedakan tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan baik. Tipe dasar tampilan aplikasi mobile itu kan macam-macam. Kalian bisa membedakannya dengan baik. Mana yang termasuk tampilan tipe dasar aplikasi mobile. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik, jadi setelah kalian menyimak, diskusi, dan mengerjakan LKPD, maka kalian mempresentasikan tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan percaya diri. Nah, ini adalah prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajarannya tadi setelah kalian mengikuti pretest juga ada beberapa prosedur pembelajaran yang harus kalian ikuti. Yang pertama, memperhatikan video. Jadi nanti ada tampilan video yang akan Bapak tampilkan mengenai permasalahan dari materi sekarang. Oke. Kemudian 2. Membentuk kelompok diskusi 4-5 orang. Nah, nanti Bapak akan bikinkan kelompok. Kemudian kalian mendiskusikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. 4. Menyiapkan laporan hasil diskusi. Jadi kalian diskusi seperti biasa. Boleh dari buku paket mencari sumber informasinya. Boleh kalian juga menggunakan internet. Terus perwakilan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi dan peserta didik lainnya saling
menanggapi. Kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Nah, terus nanti Bapak akan kirimkan juga evaluasi atau kuis post-test terakhir ya, evaluasi melalui Google Form. Nanti Bapak kirimkan lagi Google Form-nya. Kalau yang kemarin kan pakai kuis SIS. Nah, sekarang mencoba pakai Google Form. Kemudian ini ada teknik penilaian yang harus kalian lihat. Kalian perhatikan, ada nilai sikap saat diskusi. Nah, itu dinilai. Terus ada nilai pengetahuan dan tes tertulis, itu juga dinilai. Terus ada nilai keterampilan. Nah, itu juga dinilai. Oke? Ada yang ditanyakan dulu tentang ini? Prosedur pembelajaran? Jelas? Oke. Nah, mengenal tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Ada splash screen, ada onboarding, ada home and menu, ada login, kemudian layar, terus layar e-commerce. Nah, itu adalah mengenal tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Jadi tipe dasar tampilan aplikasi mobile itu ada minimal 7 komponen. Nah, ini termasuk flash screen, terus onboarding, terus ini kalian tahu ini? Nah, inilah yang disebut dengan layar statistik. Ini ada di ML, ada di maksudnya game ML, ada Mobile Legends. Nah, ini adalah salah satu layar statistik yang ada di aplikasi mobile. Kemudian ini apa? Aplikasi apa? Layar musik. Biasanya kalian menggunakan apa untuk aplikasi musik? Nah, kalian sudah bisa membedakan dari setiap tampilan tersebut. Tapi kalian harus mengenal dulu. Nah, cara membedakannya nanti kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ini layar e-commerce. Ini kira-kira apa? Tokopedia. Si hijau ya. Nah, kalian nanti bisa mencari sumber referensi di sini nih untuk tampilan di dribble.com ya. Nah, itu adalah materi pengantar untuk pertemuan hari ini. Kira-kira menurut kalian setiap tampilan itu tipe dasar itu sama apa beda? Beda. Nah, kalian sekarang akan Bapak bagi kelompok, tapi sebelum dibagi kelompok, simak dulu video berikut. Ini kan materi yang pengantar yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah video yang harus kalian simak. Nanti permasalahannya kalian analisis dari video tersebut. Nah, coba simak dulu, tonton dulu videonya. Ini hanya sebentar. Ya.
Silakan. Perhatikan lagi. Ada apa aja tipe dasar tampilan? Nah, nanti kalian silahkan dianalisis sesuai instruksi dari petunjuk LKPD. Tadi kalian melihat ada apa aja tipe tampilan yang ditampilkan di sana. Splash screen-nya ada, terus loginnya ada, terus command menu, terus onboarding-nya ada nggak? Ada. Terus apalagi? Nampilin foto-foto itu biasanya apa? Grid. Apa? Grid. Ada gridnya. Tadi kan banyak foto wisata ya. Nah, terus ada tombol apa? Tadi dilihat. Ada tombol kembali, terus lanjut. Nah, nanti kalian silahkan kerjakan sesuai petunjuk di LKPD untuk menyelesaikan permasalahan dari tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Oke, sekarang Bapak akan bagi dulu kelompok. Karena sesuai dengan prosedur pembelajaran tadi, kalian setelah menyimak video, terus Bapak juga setelah menyampaikan materi, kalian akan dibagi kelompok dulu. Nah, pembagian kelompok seperti biasa, kelompok 1 sebelah sini Risma, Neng Wiwin, Ilyas, Tri Juliano, Jihan Padilah sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 2 sebelah sini. Nopal, Paundra, Siti Madinah, Tita, Sipa. Kelompok 3 Asri, Indri, Mita, Andrian, Dededian. Awas, hati-hati jalannya. Kelompok 4 Rama, Rangga, Alin, Yuli, Depi. 1, 2, 3, 4. Silakan dirapatkan. Kelompok 5 Dea, Putri, Kokom, Abul, Fahri. Nah, kelompok 6 sebelah sini. Fitri, Hilda, Ahmad, Rian, dan Febri. Silakan duduk. Rapatkan saja. Ya, kamu kelompok 5 ya, sok di sini. Barang. Namun iya duduk nak, geser. Nah, gitu. Sok. Geser. Nah, kelompok 5 sebelah mana? Geser. Sok. Silakan. Sudah? Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, setelah dibagi kelompok, Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya silakan boleh kalian untuk mengerjakannya boleh di kertas kalian, di buku kalian, ya, di selembar.
atau 2 lembar. Nanti dikumpulkan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. 5. Dah ya, pas ya. Kelompok 6. Silahkan kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, dibaca dulu petunjuknya seperti apa. Silahkan coba bacakan dulu petunjuknya biar nggak salah. Kalian ngerjakannya bacakan sama Alin. Silakan Lin, baca. Petunjuk pengerjaan. 1. Isilah identitas kelas, kelompok, dan nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Jadi kalian harus membaca petunjuk pengerjaannya dengan baik. Nanti kalau kalian ada yang belum dipahami atau ada yang masih bingung, kalian boleh berkonsultasi dengan Bapak. Nanti Bapak juga akan cek ke kalian bagian mana yang tidak dimengerti dan belum dipahami. Ya, silahkan kalian boleh untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian boleh menggunakan buku paket untuk mencari informasi ataupun kalian boleh searching. Nah, sekarang coba bacakan yang itu apa kegiatannya, langkah kegiatannya seperti apa? 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Sebutkan tipe dasar tampilan apa, kemudian analisis. 2. Perhatikan gambar 2 berikut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar aplikasi mobile. Sebutkan tipe tampilan apa, kemudian tuliskan tahapan dalam membuat tipe tampilan dasar tersebut. 3. Presentasikan di depan kelas hasil pengerjaan LKPD di depan guru dan teman-teman. Oke, silakan. Sekarang kalian kerjakan dulu petunjuk langkah kegiatannya jelas? Jelas? Petunjuk pengerjaannya jelas? Jelas. Tujuannya di atas jelas terbaca? Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu berapa menit? 30 menit cukup? Cukup? Atau 15 menit aja? 30 menit. Oke, silakan kerjakan. Perhatikan langkah-langkahnya, silakan kalian kerjakan untuk masalah dari pertemuan tampilan dasar aplikasi mobile. Silakan kerjakan dulu.
Ya, silakan. Petunjuknya jelas nggak? Nah, ini apa? Splash screen. Splash screen terus disuruh menganalisis. Berarti perbedaannya kumaha tampilan teknisna, warna segala macam. Ya, beda kan? Tiap splash screen ada yang belum dipahami nggak? Nah, iya, itu diperhatikan apa yang mendominasi. Nah, itu kan perbedaannya. Dianalisis yang membuat beda dari tampilan ini apa? Nah, contoh ini kan splash screen. Ya, beda kan? Ini aplikasi apa? Ini aplikasi apa? Nah, silakan. Terus kalau ini langkah-langkahnya seperti apa? Lihat di sini. Nah, bagaimana tahapannya? Coba cari tahu. Tahapan pembuatnya langkah. Ya, bagaimana kelompok 3? Pahami? Silakan diskusikan. Tidak boleh ngobrol ke topik luar, tapi harus didiskusikan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Bapak? Jadi tapi yang analisis itu antara Disney sama Netflix. Betul. Perbedaannya seperti apa dari tampilan? Ini apa namanya? Tipe tampilan apa? Nah, splash screen ini pasti setiap splash screen dari setiap aplikasi berbeda kan? Nah, kalian jelaskan apa yang perbedaannya. Terus analisis kira-kira menurut kelompok kalian tampilan mana sih yang lebih menurut kalian yang menarik dari splash screen, apakah ini atau ini gitu. Tapi terserah dari kelompok kalian. Alasannya kenapa memilih ini. Ya, silakan. Kelompok 5 bagaimana? Ya, ini tampilan apa ini? Ini apa? Splash screen. Berarti ini adalah tipe tampilan dasar splash screen. Terus disuruh menganalisis kira-kira menurut kelompok kalian kalau dilihat dua aplikasi ini sama atau beda? Nah, apa yang membedakannya? Gitu. Terus yang menarik yang menurut kelompok kalian, aplikasi apa splash screen yang paling menarik menurut kelompok kalian? Bila perlu, kalian boleh install dulu di HP untuk mencoba kecepatannya, misalkan lebih cepat mana, terus lebih menarik yang mana, boleh. Ya. Nah, kalau ini tuliskan langkahnya, ini apa namanya? Ya. Silakan, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebutkan tipe tampilan apa. Kemudian tuliskan tahapan dalam membuat tipe tampilan dasar tersebut. Pertanyaannya ingin sebutkan saja apa sekalian dijelaskan. Jelaskan, ini teh apa? Sebutkan apa? Ini teh tampilan apa ini? Nah, terus apa itu onboarding? Kalau menurut kelompok kalian ini adalah tipe dasar tampilannya yaitu onboarding. Nah, ini kan namanya ini kalau menurut kelompok kalian. Terus bagaimana tahapan membuatnya? Untuk membuat sebuah onboarding itu, kalian boleh dijelaskan dulu onboarding itu apa. Terus kalau ini ngerti? Ini apa? Tipe dasar apa? Splash screen. Ada persamaan atau beda? Beda. Terus menurut kelompok kalian mana yang lebih menarik? Dianalisis apa yang bedanya. Terus menurut kalian kalau ada persamaan apa yang samanya. Terus saat membuka aplikasi boleh di-download dulu kalau pengen coba langsung ke aplikasinya. Kira-kira lebih cepat mana nih saat membuka splash screen-nya. Terus lebih menarik mana splash screen-nya gitu. Kalau mau langsung dilihat secara menginstal aplikasi. Silakan boleh. Ya, kalian analisis dulu. Silakan. Besok diskusi jangan takut. Kalau mau deketin, kalau lagi diskusi aja. Santai.
masih 15 menit lagi. Masih lama. Perbedaan Perbedaan antara tampilan splash screen, tampilan splash screen Disney dan sama Netflix. antara Tampil splash screen aplikasi Disney dan dan Netflix. Netflix. Da- Aku tos 2 menit. dan Netflix. Yaitu Ya, Stop ulang dikit deh. kemarin warna. warna dan logo, Terus iya Pada penggunaan tulisan. penggunaan warna. iya rada kebiru-biruan, aya biruan di grade. Iya polos Hari ini hitam Pak, mukul. emang biruan itu atau emang primer? Nah, kalau cara ngeceknya kalian boleh install aplikasi. Nah, Biasanya aya biruan kalau abi Emang biruan. bisa langsung dicek dulu, dilihat. ini tersebut termasuk dalam tipe dasar algoritma. Karena sudah jelas di sini juga sebutkan tipe tempat. Berarti ini pembuatan tipe harus dijelasin. Mahal carana tutorialnya. Oh iya. Tahapan ya kan. Bener ya? Ya, gimana? Yang tanya, oke. Splash screen-nya aja sama aplikasinya aja nggak. Ya, maksudnya ini kan tipe dasar splash screen namanya. Nah, dari tipe dasar yang disebut splash screen itu, ini aplikasi apa? Ini ada perbedaan nggak pas saat masuk ke tampilan awal? Ada perbedaan? Nah, perbedaannya seperti apa? Ini apanya aja yang berbeda? Nah, Seperti ketika masuk, dalamnya gitu. pas masuk tuh kan beda ya, ada aplikasi. Oh, ini keluar muncul ini. Apa yang dilihat berbedanya apa? Kalau ini warna apa? Ini warna apa? Tulisannya kayak gimana? Nah, terus kalau pengen lebih jelas boleh install aplikasinya, dilihat ulang. Oh, iya gini tampilan splash screen di aplikasi ini. Oh, splash screen di sini seperti ini. Nah, nanti menurut kelompok kalian kira-kira lebih memilih aplikasi splash screen yang mana? Iya atau iya? Yang menarik menurut kalian? Menarik karena alasannya jelas. Misalkan karena warnanya, karena tampilannya yang lebih bagus, atau warnanya, terus pas dilihat pas masuk bagus, ada animasinya atau bagaimana, itu silahkan kalian. Oke, paham? Silakan diskusikan. Kelompok mana tadi? Oh, kelompok D. Silakan. Yang mana? Oh, nanti kasih menjelaskan itu fiturnya apa saja. Oke. Silakan diskusikan, jangan malu. Bukan tentang aplikasi. Kan algoritma menjelaskan awal Ya. tapi kan Apa saja yang perlu kita katakan berarti aplikasi jelaskan. Silakan ya. Waktu masih berjalan 10 menit lagi. Silakan. Enggak boleh, nanti dilihat terus menurut kelompok kalian aplikasi yang mana yang menurut kelompok kalian, alasannya kenapa, jelaskan alasannya. Kalau kelompok kalian misalkan lebih memilih yang ini, boleh bebas.
Dah? Silakan. Masih ya? Ya oke, mak iya kan Walt Disney script. Walt Disney script eta nu Iya, fotograf. Jangan nangis. Kedua, terletak di warna latar. Latar. Warna latar splash screen. Pada Disney ada perpaduan antara warna hitam dan biru tua. Biru teh beda. Biru teh eta mah biru tua. Bisa biru muda. Biru tua. Terletak pada biru. Warna dari tampilan font Netflix berbeda dengan tampilan Disney. Font Netflix lebih dominan berwarna orange dibandingkan Disney yang berwarna putih atau flat. Silakan, diskusikan. Ada yang boleh bertanya? Ya. Nomor 2 teh kayak step-stepnya ditulis. Iya, ditulis. Tahapan membuat ini teh kayak gimana? Ya. Silakan. Masih ada waktu 10 menitan. Dah. Silakan, masih ada waktu. Kita milih Disney. Ya, bagaimana? Sudah belum? Belum? Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Sudah? Ini kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah. Silakan. Masih ada 5 menit lagi ya, kelompok 3. Ya, oke, bentar lagi. Silakan. Kelompok 5? Bentar lagi, oke. Silakan. Kelompok 6 sudah. Sedikit lagi silakan. Ada waktu 5 menitan lagi ya.
Sudah? Sudah? Silakan. Kalau sudah, sekarang kalian masuk ke tahap untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok siapa dulu, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ataupun bertanya boleh, ataupun menambahkan. Ya, silakan. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau? Silakan. Oke, kelompok berapa? 3. Silakan maju ke depan. Ininya dipegang semua. Silakan. Iya. Kan kalian mempresentasikan. Silakan. Ya, intinya boleh dibawa, boleh. Ininya dipegang. Suaranya nanti diganti. Silakan. Sini. Pak. Sebelah sini. Nah, silakan. Silakan mempresentasikan. Mana Malik? Sok baca. Nah, Kita bacakan aja minta. Oke. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah menonton video tersebut, kelompok kami menjadi tahu tipe dasar dari tampilan mobile yang berisi splash screen, login, dan home dan menu. Nomor 1. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Sebutkan tipe dasar tampilan apa, kemudian analisis. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar tampilan splash screen dari aplikasi Disney dan Netflix. Dari segi tampilan, splash screen-nya berbeda. Perbedaannya dari segi desain, warna, dan font. Kelompok kami lebih tertarik dengan aplikasi Disney karena aplikasi sudah baik, akan tetapi aplikasi tidak memunculkan gambar atau black screen. Nomor 2. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar aplikasi mobile. Sebutkan tipe tampilan apa, kemudian tuliskan tahapan dalam membuat tipe tampilan dasar tersebut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar tampilan onboarding. Tahapannya, proses onboarding harus dibuat lebih mudah dan disesuaikan dengan kecepatan belajar individu. Selain itu, sesi juga dibuat lebih interaktif agar pengguna baru diharapkan akan lebih proaktif dan menikmati prosesnya. Silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? boleh. Kelompok apa yang mau bertanya? Silakan, kelompok 4 mau bertanya, silakan. Oh, lama, silakan. Izin bertanya. Jadi kan di antara dua tampilan splash screen ini terdapat jenis font yang berbeda. Jenis font yang digunakan oleh Netflix bernama apa? Jenis apa? Ya, silakan. Atau ada kelompok lain yang mau bertanya lagi, boleh? Boleh, silakan. Kan kata bapak teh bisa milih ya aplikasi mana yang lebih menarik sekitar Netflix ada. Ini ada yang mau bertanya lagi dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Kelompok kalian memilih aplikasi Disney atau Netflix? Mana yang lebih menarik? Jelaskan mengapa memilih aplikasi. Silakan. Tunggu sebentar. Butuh waktu katanya. Silakan. Mau dijawab langsung untuk yang Rangga? Pertanyaannya nanti yang itu dijawab juga yang Rama. Karena aplikasinya sudah baik. Akan tetapi aplikasi tidak memunculkan gambar atau black screen. Alasan kami seperti itu. Sudah baik. Tapi kan kita hanya memilih Disney. Oke. Gak mau Netflix. Jawaban yang Rama ya. Bentar. Untuk yang dari kelompok berapa? 4. Katanya jadi sponnya apa? Untuk aplikasi apa? Netflix.
Benar belakang aja. Bentar ya. Jangan. Sekedap. Mungkin kelompok lain ada yang tahu sambil mencari. Oh, boleh. Boleh, silakan. Kelompok 2 mau menanggapi katanya. Silakan. Izin menanggapi dari pertanyaan kelompok berapa? 4 pertanyaannya. Jenis font yang digunakan Netflix. Jenis fontnya yaitu namanya grafik. Font grafik. Namanya apa? Grafik. Oh, grafik. Jadi untuk jenis font yang digunakan spesifik pada aplikasi Netflix itu namanya Grafik. grafik. Jadi namanya grafik. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 3 silakan ditutup. Sekarang kelompok berapa yang mau ke depan? Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok Rama? Boleh, silakan ke depan. Cukup 2 kelompok aja ya. Ya. Silakan. Iya, macam. Yang lain simak lagi biar sampai ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Untuk jawaban nomor 1, di sini kami menjawab splash screen ya. Karena splash screen merupakan gambar awal pada saat aplikasi pertama kali dibuka berupa logo atau slogan suatu aplikasi. Di gambar tersebut terdapat beberapa perbedaan antara splash screen aplikasi Disney dan Netflix, yaitu font. Di sana menggunakan jenis font yang berbeda. Pada splash screen Disney menggunakan jenis font dan sedangkan pada splash screen Netflix menggunakan grafik. Kemudian terletak pada warna latar splash screen-nya. Pada Disney berwarna antara warna hitam dan biru tua, jadi perpaduan. Sedangkan pada Netflix latarnya itu berwarna hitam ya. Dan warna tulisan Netflix-nya itu berwarna merah. Seperti itu. Juga terletak pada logo kedua aplikasi tersebut yang sudah jelas berbeda, seperti itu ya. Nah, untuk kedua, tampilan tersebut berupa onboarding, di mana onboarding merupakan tampilan serangkaian latar yang menampilkan sistem tutorial penggunaan, navigasi, fitur, dan manfaat aplikasi. Tahapan dalam membuat onboarding perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya harus menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan akurat. Kemudian buat tampilan onboarding sekreatif mungkin sehingga tahapan atau fitur yang ada di aplikasi terlihat jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Boleh? Perkenalkan namanya kelompok berapa nih? Perkenalkan, saya Risma dari kelompok 1. Izin bertanya. Dari kedua splash screen yang ada pada aplikasi, kelompok kalian lebih memilih yang mana? Mungkin kelompok kami lebih memilih splash screen Disney ya, karena pribadi suka warna biru. Jadi itu ada warna birunya kayak lebih menarik aja gitu tampilannya. Ya. Terus jenis fontnya juga kayak lebih dikreatifin gitu, nggak flat kayak Netflix gitu. Lebih lengkap. Ada lagi. Kita pada naruh. Sudah, silakan simpulkan. Ada yang masih bertanya? Oh, satu lagi ada. Silakan. Saya dari kelompok 2 izin menanya ya.
hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat splash screen? Splash screen. Ya, splash screen. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat splash screen? Silakan. Mungkin pada saat kita akan membuat splash screen perlu memperhatikan yang namanya ya kayak warna latar, jenis font, terus kita juga harus memperhatikan perpaduan warnanya gitu, jangan kayak jadi asal jeplak gitu. Jadi harus kayak konsistensi juga menerapkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Ya, silakan mau menyimpulkan dulu, boleh silakan. Kesimpulannya, mungkin di pertemuan ini kelompok kami jadi lebih tahu tentang splash screen dan onboarding, terutama pada aplikasi Disney dan Netflix, seperti itu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Silakan. Bisa tepuk tangan lagi. Itu tuh. Ya, kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Ada 2 kelompok yang presentasi ke depan. Itu dari kelompok siapa tadi? Yang pertama kelompok 3, yang kedua kelompok 4. Dan mereka sudah berani tampil ke depan. Bapak sangat menghargainya dan luar biasa juga. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Kemudian tadi ditanggapi oleh kelompok lain. Kelompok yang menanggapi kelompok berapa? 1 sama Risma. Kelompok 2 sama Paundra. Terus ada juga ditanya, ada yang nanya dari kelompok berapa? 4. Itu Rangga tadi bertanya, dan itulah yang diharapkan Bapak. Jadi diskusi, presentasi, kemudian saling menanggapi dan kalian terlihat benar-benar student center, artinya berarti aktif. Nah, kita simpulkan secara bersama-sama. Kira-kira tadi kalian sudah di kelompok berapa? 3 tadi melihat juga tentang video, kemudian dituliskan juga di video sudah jelas ada tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Apa aja tadi masih ingat? Jadi kalian belajar tentang splash screen. Splash screen itu setiap aplikasi sama apa berbeda? Apa yang membuat berbedanya? Tampilannya. Tampilan itu mengenai apa aja? Warnanya, terus logonya, terus jenis hurufnya. Dan itu biasanya splash screen itu adalah tampilan pada saat di awal atau masuk aplikasi. Logonya beda, pasti berbeda. Nah, kalian sudah belajar yang pertama tadi splash screen. Kemudian kedua onboarding. Dari onboarding kalian mengetahui apa itu onboarding? Tutorial saat masuk sebuah aplikasi. Itu sebagai apa? Panduan yang kalian supaya tidak bingung menggunakan aplikasi tersebut. Dan itu tahapan-tahapannya tadi dijelaskan sama kelompok 3. Tahapannya dijelaskan sama kelompok 3. Kemudian apalagi? Ada juga login. Nah, di login ini kalian pasti tidak asing, tapi pasti setiap aplikasi itu ada perbedaannya. Betul? Nah, berarti kalian sudah belajar tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Di antaranya tadi login seperti apa, kalian jelas. Biasanya kalau login memasukkan apa? Email. Terus passwordnya. Jika salah ada pemberitahuan? Ada. Selain itu pas masuk aplikasi, setelah kalian login itu masuk ke mana? Ke menu apa? Menu atau home. Masuk dulu ke home dan menu. Tidak asing ya, setiap home dan menu itu pasti berbeda, disesuaikan dengan aplikasinya. Setelah itu ada apa lagi? Ada home, kita berbicara tentang, kita simpulkan. Pertama splash screen, kemudian onboardingnya ada, ketiga ada home dan menu, terus ada loginnya juga, terus ada tadi tampilan apa yang Bapak lihat kan? Musik, kalian suka dengan musik? Suka. Terus ada tampilan apa pas tadi Mobile Legend?
ada layar statistik. Nah, itu secara komponen utama yang biasanya tampilan dasar, tipe tampilan dasar yang ada di aplikasi mobile. Jadi hari ini kita belajar tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Ada 7. Ya, tadi kalian sudah bisa menyimpulkannya. Karena kalian sudah bisa menyimpulkannya dengan baik, kita bersama-sama sudah menyimpulkan. Bapak sekarang kasih evaluasi atau post testnya sejauh mana. Tadi kan sudah diisi ya, pretest sudah. Nah, sekarang post test. Post testnya Bapak kirim. Nah, ini untuk post testnya. Coba kalian masuk pakai Google Form yang sama, pakai Google Form. Nah, nih. Bapak kirim di grup ya. Kalau tadi kan pretestnya. Nah, sekarang post testnya dicoba setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran, apakah bisa mengisi atau tidak. Berapa presentasi yang bisa diisi. Nah, silakan. Silakan kerjakan dengan jujur. Silakan dikerjakan dengan jujur. Dikasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Pasti bisa. Silakan. Silakan kalian kerjakan post testnya sebagai evaluasi kalian secara pengetahuan kalian setelah tadi dijelaskan tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile, apakah bisa mengerjakan dengan baik. Kalau tadi di pretest kalian 80% sudah ternyata ya, sudah ada yang membaca, disuruh di literasi di pertemuan sebelumnya, ternyata kalian banyak juga yang baca. Kirain Bapak mah nggak dibaca, ternyata banyak yang ngebaca. Nah, sekarang Bapak pengen lihat setelah dijelaskan dari 80% apakah ada peningkatan? Silakan. Baru 3 orang yang ngejawab. Wah, meningkat nih. Nah, ini ada 7 tuh, silakan. Wah, gampang ya. Langsung ngerti ya. Wah, langsung bisa baca. Lihat nih, yang sudah masuk ada 20 orang dan di 98%, hampir 100% post testnya. Artinya kalian berhasil. Bisa tepuk tangan buat kalian. Jadi post testnya kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Yang tadi di pretestnya itu kalian hanya 80%. Ternyata sekarang 98% bahkan, oh ya, 100%. Wah, berarti kalian hebat, luar biasa. Oke, jadi alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan baik. Kalian menyimak dengan baik, diskusi dengan baik. Kemudian tadi mempresentasikannya pun luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah. Jadi pertemuan tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile kali ini kalian sudah bisa membawanya. Dalam arti pengetahuannya kalian sudah sangat memahaminya berarti ya. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Bapak maksudnya di pertemuan berikutnya coba kalian baca tentang multi window. Coba dibuka di buku paket. Ada tidak di bab berikutnya? Ada. Nah, itu adalah materi multi window. Materi berikutnya ini akan lebih menarik lagi. Bagaimana caranya kalian mengetahui apa itu kemudian kalian membedakan jenis apa aja multi window, baik yang ada di laptop, di komputer maupun di perangkat khusus
ke perangkat mobile kalian. Ini berhubungan dengan split screen. Nah, nanti ada di pertemuan berikutnya lebih seru lagi. Biasanya ada HP ataupun ada handphone yang tidak bisa split screen. Bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, nanti di pertemuan berikut kita akan belajar tentang multi window. Karena pembelajaran hari ini kita sudah menyimpulkan dengan baik tadi, kemudian post testnya juga luar biasa. Itu 100%, berapa? 98% lebih ya. Artinya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Silahkan sekarang kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucap bersama-sama alhamdulillah dan kita berdoa. Seperti biasa kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala. Jangan lupa kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan masih diberikan kesehatan. Nanti pas pulang, hati-hati, harus keadaan kelas harus kondisinya rapih kembali. Ya, jangan sampai tertinggal buku. Dan kalian sekarang kan pas keluar jam 10 itu jadwalnya pemilihan apa? Ketua OSIS. Jadi kalian boleh nanti pergi dari sini dengan tertib ke pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, masih ada yang mau ditanyakan nggak tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile? Sudah jelas? Sudah. Jadi nanti Bapak ingatkan kembali, kalian persiapkan literasi kembali tentang multi window. Oke? Dan ini multi window ini tidak kalah menarik dengan pertemuan sekarang. Pasti sangat luar biasa karena nanti Bapak pengen lihat kalian bisa nggak menjalankan multi window di HP kalian. Oke? Sudah? Paham? Silakan pimpin doa sama Ilyas, kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua.